Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Data, dan edisi kali ini saya akan bahas mengenai dua sepatu dari ASICS. Yang pertama adalah Meta Speed Sky yang sudah keluar awal tahun 2022, dan yang kedua adalah Magic Speed 2 yang baru saja keluar bulan lalu. Nah, kenapa saya review sepatu ini? Walaupun sepatunya sedikit berbeda, namun dua-duanya adalah sepatu kencang, keluaran ASICS, bisa untuk speed dan juga bisa untuk race. Nah, mungkin di sini akan saya ceritakan dulu background dari masing-masing sepatu. Ini adalah Meta Speed Sky. Saya sudah pakai kurang lebih 250 km. Saya beli di bulan kurang lebih Juni 2022. Sudah saya pakai 4 kali race, yang 3 adalah HM, yang 1 adalah 5K. Dan saya sangat puas dengan sepatu ini, dan kemudian saya dikirimkan oleh ASICS kurang lebih sudah 1 bulan. Saya sudah pakai kurang lebih 50 km, yaitu si Magic Speed 2. Dan menurut saya sepatu ini sepatu yang sangat potensi untuk latihan cepat dan juga untuk race. Nah, saya tidak dibayar oleh ASICS ataupun diminta untuk memberikan positif review. Jadi review kedua sepatu ini mudah-mudahan adalah review jujur saya. Kalaupun ada sedikit bias, teman-teman bisa take note bahwa sepatu ini memang dikirim oleh ASICS. Nah, jadi setelah video ini, harapan saya adalah teman-teman bisa mengambil keputusan kira-kira mana sepatu yang lebih cocok buat dipakai oleh teman-teman. Nah, saya akan cerita dikit soal pengalaman saya. Pertama dari yang Meta Speed Sky ini yang sudah saya pakai 250 km. Saya akan ceritakan sedikit pro dan cons. Jadi pro-nya atau cons dulu ya, karena cons-nya lebih sedikit. Cons-nya adalah sepatu ini cukup narrow. Jadi kalau saya pakai kaos kaki tebal yang agak tebal sedikit, itu kelingking saya pasti akan lecet-lecet, apalagi untuk race yang 21 km. Sudah dipastikan kelingking saya itu pasti kejepit di sini. Itu yang pertama yang saya kurang suka. Yang kedua adalah dia tidak ada pull tab gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang punya kebiasaan pingin cepat-cepat pakai sepatu, atau mungkin consider untuk triathlon yang memang transition harus cepat, sepatu ini tidak ada pull tab. Jadi itu sesuatu yang perlu diconsider, karena pull tab itu biasanya di belakang ditarik saat memasukkan sepatu, itu akan jauh lebih enak. Kekurangannya, ini saya ada catatannya, apalagi itu aja sih kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya cukup banyak. Sepatu ini termasuk sepatu paling enteng yang saat ini ada di market, dan juga dalam sepatu yang pernah saya pakai gitu, dia beratnya yang saya search di internet itu 207 gram gitu. Itu biasanya untuk ukuran US 9. Kemudian kalau diperhatikan ya, ini bahannya nih seperti, ini bukan kain ya, ini seperti mesh yang kalau dilihat tangan, kalau kita masukin tangan nih atau pakai kaos kaki, itu kaos kakinya itu masih kelihatan warnanya sampai keluar gitu. Jadi ini sangat tipis dan sangat breathable ya gitu, dan cukup tahan air. Jadi kalau misalnya kita ngelewatin water station gitu kan, lagi race, airnya tumpah-tumpah atau kecipratan air, ini masih cukup bisa menahan air untuk masuk ke dalam. Kecuali dipakai untuk hujan-hujan, memang sepatu ini tidak waterproof. Apalagi ya, jadi yang saya rasakan juga ini sepatunya sangat stabil gitu, dibandingkan dengan kategori super shoe yang lain. Itu ada yang untuk dipakai kecepatan tinggi belok itu kurang stabil. Nah, yang saya rasakan sepatu ini untuk belok di kecepatan yang pace yang cukup tinggi, race pace gitu ya, ini masih cukup stabil. Dan juga dia cukup ngelok kakinya ke dalam. Walaupun kit, cuma dibandingkan dengan beberapa sepatu karbon lain, memang ini sedikit lebih keras. Tapi itu juga bagus. Kenapa? Karena kita bisa merasakan full plate karbonnya yang ada di dalam sepatu ini, yang memberikan rasa propel atau mantul-mantul. Nah, jadi ini review saya untuk 250 km ini.
Nah, yang Magic Speed ini terus terang belum pernah saya pakai race gitu. Kalau yang tadi saya pakai race 4 kali dan alhamdulillah PB juga pakai sepatu itu. Nah, sepatu ini belum pernah saya pakai race, tapi ini menjadi go-to training shoe saya saat ini. Jadi warnanya hijau, sekilas mirip dengan Meta Speed Plus yang keluaran terbaru dari ini. Ya. Nah, sepatu ini udah saya pakai 50 km. Yang saya rasakan ini terasa lebih empuk dibandingkan dengan si Meta Speed ini. Terasa lebih empuk. Apakah itu bagus atau buruk? Sebenarnya kalau untuk sepatu latihan, sepatu empuk tuh lebih enak ya. Gitu. Jadi dia cukup ngelok kaki dan jauh lebih lebar toe box-nya gitu. Jadi buat teman-teman yang punya masalah dengan kaki lebar atau memang mencari sepatu lebar, saya merekomendasikan ini akan jauh lebih nyaman dibandingkan yang ini, karena ini lebih ramping ya gitu. Jadi itu kelebihannya. Terus kalau dilihat dari mesh-nya juga ini kelihatannya memang lebih tebal dibandingkan dengan yang Meta Speed Sky. Jadi sebenarnya kelebihannya jadi lebih nyaman ya gitu. Jadi lebih nyaman karena dia lebih tebal. Cuman memang kekurangannya jadi lebih berat gitu. Ini kalau di website beratnya 234 gram gitu. Jadi memang kurang lebih 20 gram, malah hampir 30 gram lebih berat ya dibandingkan si Meta Speed Sky. Nah, kekurangannya apa? Yaitu tadi si beratnya itu menjadi satu-satunya kekurangan yang saya rasakan. Tapi sebagai overall sepatu speed untuk latihan, terutama untuk tempo maupun interval, ini sangat bisa diandalkan gitu. Dia juga sama, sudah karbon, jadi dia udah full plate karbon TPU bahasanya. Jadi rasa mentol-mentolnya juga sangat terasa. Lagi dia tidak ada pull tab gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa pull tab itu sebagai keharusan, dua sepatu ini tidak ada pull tab, sehingga akan cukup sulit dipakai apabila terburu-buru. Oke, itu something yang perlu di-consider. Nah, harga si Meta Speed Sky ini retailnya di 3.699.000, tapi karena ini sudah awal tahun dan sudah ada sepatu yang Meta Speed Sky Plus-nya, ini kadang-kadang sudah bisa ditemukan dengan diskon. Sementara yang Speed 2, Magic Speed 2 itu di harga 2399, jadi ada selisih 1,3 juta rupiah. Nah, ini something yang perlu di note juga, terutama yang mencari sepatu dengan budget tertentu. Durabilitas gitu, karena sepatu sangat penting ya, apalagi super shoe yang biasa sangat enteng dan dipakai untuk race, itu cenderung dia lightweight karena bahan-bahan yang dipakai itu cenderung lebih tipis. Nah, otomatis karena dia cenderung lebih tipis, jadinya cepat rusak gitu. Nah, ini untuk sepatu yang sudah dipakai 250 km. Teman-teman bisa lihat nih, saya memang agak-agak supination ya, jadi cenderung yang akan rusak tuh sebelah sini duluan. Nah, cuman teman-teman bisa lihat untuk jarak ini masih sangat bagus menurut saya. Kikisnya tuh masih sangat sedikit dibandingkan dengan sepatu karbon lain yang saya punya. Itu baru 150 km karbonnya sudah kelihatan gitu. Jadi memang saya cukup supinationnya cukup ekstrim. Nah, jadi dengan sepatu ini saya merasa value for money-nya dapet gitu untuk harga sepatu yang tadi super shoe. Nah, sementara kalau untuk Magic Speed ini, walaupun saya baru pakai 50 km, sudah juga mulai terlihat kikis di sisi luarnya nih, sama karena saya supination cukup parah gitu. Ini sudah terlihat. Cuman kalau diperhatikan rubbernya nih semua tebal, dan memang ASICS secara umum kualitas sangat baik. Jadi ini saya rasa bisa sampai sama seperti sepatu yang Magic Speed, bisa sampai dengan 250 km. Saya so far sangat puas dengan ASICS, dengan durability-nya.
topik berikutnya adalah sepatu ini jadinya untuk siapa sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang memang seneng ikutan race atau sudah punya pengalaman pakai sepatu karbon gitu, saya sangat merekomendasikan sepatu ini. Apalagi kalau teman-teman sudah punya sepatu lain dalam rotasi latihan. Artinya teman-teman punya sepatu untuk tempo, teman-teman punya sepatu untuk recovery, dan kalian sedang mencari PB, saya akan sangat rekomendasi sepatu ini gitu. Cuma perlu di note, memang dia agak toe box-nya narrow gitu. Nah, katanya yang teman-teman yang cuman punya rencana beli satu sepatu, atau mungkin teman-teman masih lagi baru mau belajar lari atau baru ikut komunitas lari gitu, mau coba ikut race, latihan race, dan sepatu yang dipakai untuk latihan mau dipakai untuk race. Nah, saya sangat merekomendasikan si Magic Speed 2 ini gitu, karena full carbon plate-nya sudah sangat responsif. Dia sudah pakai teknologi FF Blast yang sama dengan temannya, yaitu Nova Blast. Itu sangat empuk dan sangat direkomendasikan oleh banyak pelari-pelari juga di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi saya yakin sepatu ini tidak akan salah kalau teman-teman hanya akan cari satu sepatu untuk mungkin 6 bulan atau bahkan 1 tahun ke depan, tergantung. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kalau teman-teman memang hanya cari satu sepatu, saya rekomendasikan ini. Kalau teman-teman memang sudah punya banyak sepatu dan mencari PB, saya rekomendasikan si Metaspeed Sky. Oke. Oh ya, mungkin teman-teman mau lihat perbandingan dari segi bagian bawah outer sole-nya. Ini sangat mirip ya, itu bahan yang digunakan. Jadi memang ini sepatu yang dua-duanya agresif. Begitu video dari saya. Silakan teman-teman di komen, silakan share komentar teman-teman atau punya pengalaman sendiri. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, tolong kasih jempol, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Thank you, sampai ketemu di video berikutnya.